Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Julia Simon Muhammad dengan NIM 131423062. Dan perkenalkan, nama saya Fatma Syari dengan NIM 131423051. Dan saya Elisa Margaret Bayunto dengan NIM 131423069. Kami dari jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Yuli Adhani SPD MPD. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kasus yang akhir-akhir ini sedang panas-panasnya diperbincangkan oleh warganet terkait kasus Daniel Tangkilisan, seorang aktivis lingkungan yang mengkritik tentang tambak udang ilegal. Namun sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum mengerti dampak negatif dari limbah ini, sehingga membuat masyarakat semena-mena terhadap lingkungan. Bahkan, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwasannya dampak limbah bisa memperburuk kualitas air laut yang disebabkan oleh limbah tersebut. Limbah memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan, kesehatan manusia, dan ekonomi. Limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari air, tanah, udara, menyebabkan kerusakan ekosistem, serta mengancam keberlangsungan hidup flora dan fauna. Pencemaran air oleh limbah industri dan rumah tangga dapat menyebabkan penurunan kualitas air, mengurangi ketersediaan air bersih untuk dikonsumsi, irigasi, dan kebutuhan industri lainnya. Limbah juga berpotensi menumbuhkan masalah kesehatan serius bagi manusia, seperti penyakit kulit, gangguan pernapasan, dan penyakit pencemaran akibat kontaminasi air dan makanan. Selain itu juga, penanganan limbah yang buruk dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Seperti yang dikatakan oleh Elisa tadi, ya benar, dampak-dampak limbah tersebut sangat banyak. Tetapi yang sangat mengherankan, kenapa Bupati tidak turun langsung untuk mengatasi masalah tersebut. Tetapi ketika ada yang ingin menyuarakan terkait permasalahan lingkungan, malah dipenjara. Mereka tidak mau dikritik, tetapi mereka tidak mau memperbaiki atau mencari jalan keluar terkait masalah yang terjadi. Seharusnya kita belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya terkait dampak dari tambak udang ilegal yang pernah terjadi di pantai selatan Puarjo. Tambak udang ini benar-benar masalah yang bisa dibilang cukup besar, karena dampak yang diberikan dari tambak udang ini benar-benar merugikan banyak pihak. Salah satunya seperti para wisatawan yang terganggu akibat dari bau busuk yang diakibatkan oleh tambak udang tersebut. Baru-baru ini menjadi perbincangan publik terkait hukuman penjara yang ditujukan kepada seorang aktivis lingkungan atas kasus pelanggaran Undang-Undang UU ITE. Kronologi aktivis lingkungan Daniel Fries bermula dari unggahan media sosial pada 12 November 2022 silam. Ia mengunggah tayangan pantai di Karimun Jawa yang tercemar. Selamat pagi, keadaan di Pantai Bobi pagi hari ini. Pak mau tanya Pak, ini kenapa ya Pak? Dan tidak hanya di sini saja, di Legon Baru sama Kinara juga Bapak pantainya keruh. Ya, kalau memang ini benar-benar dari limbah tambak ya, perda ya di sini segera pasti Pak, segera tutup Pak. Amin. Biar dia riwamu ya. Karena unggahan ini,
Daniel dinyatakan terbukti bersalah karena menimbulkan rasa kebencian kelompok masyarakat tertentu. Dalam unggahan di laman akunnya, Daniel menampilkan tayangan sebuah video tercemarnya salah satu pantai di Karimun Jawa. Video tersebut mendapatkan banyak dukungan dan respon dari warganet. Ia sempat membalas komentar dari warganet dengan menuliskan "masyarakat otak udang". Atas unggahannya di media sosial tersebut, Daniel memulai ancaman dari pendukung keberadaan tambak udang. Akhirnya ia dilaporkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang bisa disebut UU ITE pada tahun 2023. Usai melakukan pemeriksaan pada akhirnya, Daniel ditetapkan sebagai tersangka pada 6 Juni 2023. Kemudian ia ditahan oleh pihak kepolisian Jepara. Keesokan harinya, Daniel mendapatkan dukungan dari Kawal Indonesia Lestari dengan diajukan pengunggahan yang sempat disetujui oleh polisi. Kendati demikian, Daniel kembali ditahan pada 24 Januari 2024 di Kejaksaan Negeri Jepara karena berkas Daniel dianggap lengkap atau P21. Kemudian pada 1 Februari 2024, Daniel menjalani sidang perdana. Pada 4 April 2024, Daniel divonis oleh Hakim Ketua Parlin mengatas Bona dengan hukuman 7 bulan penjara dan denda sebesar 5 juta atau diganti dengan kurungan penjara selama 1 bulan. Selain hukuman tersebut, handphone atau akun Facebook Daniel menjadi barang bukti yang dimusnahkan. Adapun ajukan banding, usai mendapatkan putusan terkait hukumannya, kasus hukum Daniel Martis yang mengajukan banding atau vonis hakim, tim advokasi Daniel Rapid Mutharjo mengungkapkan rasa terkejut dengan putusan majelis hakim atas hukuman terhadap Daniel. Ia menilai bahwa Daniel adalah pejuang lingkungan di Karimun Jawa yang mengalami dampak akibat tambak udang ilegal. Dalam kasus Daniel ini banyak memperoleh dukungan dari masyarakat yang tergabung dalam koalisasi SEP Karimun Jawa pada Kamis 4 April 2024. Mereka berunjuk rasa di Pengadilan Negeri Jepara untuk mengawal perkara Daniel Pers. Mereka juga berorganisasi menuntut vonis bebas untuk Daniel. Menurut pendapat saya, seharusnya bukan pihak yang mengkritik tersebut yang dipenjara, tetapi pihak yang merusak lingkungan yang seharusnya dipenjara, asal dapat memberikan efek jera terhadap mereka. Jika kasusnya seperti ini, malah terlihat seperti tidak ada gunanya menyuarakan kebenaran. Walaupun kata-kata beliau terbilang cukup kasar, mungkin itu karena beliau sudah muak dengan masalah yang terjadi pada saat ini. Apalagi Daniel ini divonis 7 bulan penjara. Yang bisa dibilang 7 bulan ini tergolong bukan waktu yang singkat. Memang benar sekarang Indonesia sudah benar-benar kacau. Yang bersuara tentang kebenaran selalu di muka. Sangat miris sekali mengingat siapa saja yang bersuara lantang pasti dikasuskan. Intinya rakyat ini dikondisikan bersuara hanya saat pemilu saja. Seharusnya pihak yang bersangkutan punya kesadaran dari diri masing-masing. Jika punya usaha harusnya menjaga alam, bukan cuman ekonominya saja yang dicari. Karena mengingat dari pihak yang mengembangkan tambak udang ini pasti orang yang berada. Mereka tidak pernah memikirkan dampaknya terhadap keluarga kecil seperti kita yang dapat dirugikan, apalagi tentang perbuatan mereka yang sangat-sangat tidak etis. Benar kata pepatah, orang yang kaya semakin kaya sedangkan orang yang tak punya semakin terpuruk. Pemantauan media Indonesia pada Kamis 4 April, sejak pagi ratusan warga tergabung dalam koalisi Save Karimun Jawa datang berunjuk di halaman Pengadilan Negeri PM Jepara.
Mereka mengawal perkara aktivis lingkungan Karimun Jawa, Jepara Daniel Fris Mauritis Tangkilisan menjadi sidang vonis. Ratusan massa dengan menggelar orasi, membentangkan spanduk dan poster serta membakar dupa menuntut agar Daniel divonis bebas. Daniel sama sekali tidak pantas menjadi tersangka karena diseret ke pengadilan dikriminalisasi atas nama ujaran kebencian. Setelah hakim membaca vonis terhadap aktivis lingkungan, hingga siang ratusan massa tetap bertahan di halaman PN Jepara dengan mempelester mulut menggunakan lakban. Baik, dari kasus ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa hak asasi manusia atau HAM menghambat upaya pejuang lingkungan untuk memperjuangkan kelestarian alam dan kehidupan masyarakat. Kriminalisasi ini juga menunjukkan bahwa pemerintah lebih takut dengan kritik daripada ancaman kerusakan lingkungan. Adapun saran agar Daniel Mauritis Tangkilisan dan pihak perusahaan lebih proaktif dalam mengadopsi praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ini termasuk penerapan teknologi yang dapat meminimaliskan dampak lingkungan dan melakukan upaya pemulihan ekosistem yang telah rusak. Selain itu, penting untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat setempat melalui forum-forum dialog yang terbuka dan transparan. Melibatkan komunikasi dalam proses pengambilan keputusan tidak hanya akan meningkatkan hubungan baik, tetapi juga memastikan bahwa operasi tambak undang lebih berjalan dengan dukungan dari berbagai pihak yang terdampak. Dengan demikian, perusahaan dapat mencapai keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial serta lingkungan.